Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ya ke ke materi berikutnya atau ke slide berikutnya, yaitu adalah kita membahas tentang masa tunggu untuk produk-produk MOC. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya bahwa MOC ini saat police issued di hari itu juga otomatis perlindungan langsung berjalan tanpa masa tunggu ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan masa tunggu untuk produk MOC ini. Nah, masa tunggu untuk produk MOC itu berlaku untuk apa aja sih? Nah, itu akan kita bahas di video ini, teman-teman. Ya, harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masa tunggu khusus. Nah, masa tunggu khusus itu adalah untuk 10 jenis penyakit. Hanya untuk 10 jenis penyakit ini itu harus selama 12 bulan dulu. Dalam artian periode di mana tidak ada manfaat yang dibayarkan selama 12 bulan pertama sejak ngambil asuransi. Ya, sejak polis itu diambil, issue disetujui sama kantor pusat, maka 10 jenis penyakit ini nggak bisa langsung kita cover. Kalau misalkan sakit boleh nggak? Boleh. Misalkan di bulan ke-6 sakit boleh nggak? Boleh. Itu nggak bisa kita cover. Ya, klaim dia nggak kita bayar. Cuman kalau ternyata nanti setelah bulan ke-12 dia kambuh lagi dan klaim, itu bisa kita bayar. Ya, itu yang menarik. Nah, lalu yang berikutnya adalah kenapa tidak bisa dibayar? Karena tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan saat pengajuan polis ya. Jadi akan dilakukan investigasi, akan melakukan investigasi ketika pengajuan klaim dengan memperhatikan masa tunggu dengan pre-existing condition. Jadi hati-hati ya, karena kan nggak ada medical check up di awal, otomatis akan dilakukan investigasi dulu nih waktu klaim. Nah, kalau sampai ketahuan, nah itu pasti tidak bisa di cover nanti kalau ternyata sudah terdiagnosa sebelumnya. Nah, lalu masa tunggu untuk pre-existing condition. Apa sih yang dimaksud dengan pre-existing condition atau PEC? Ya, sering kita sebut dengan PEC. PEC itu adalah setiap kondisi medis baik penyakit, sakit, cedera atau gejala dan kondisi medis yang terkait yang sudah ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ya, jadi dihitungnya adalah 5 tahun terakhir sejak ngambil asuransi. Sudah ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum tanggal berlakunya polis, atau mulai terjadi lebih dari 5 tahun sebelum tanggal berlakunya polis, namun masih diderita dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum tanggal berlakunya polis. Jadi MOC akan melihat sebelum kamu ngambil asuransi ini 5 tahun terakhir kamu sakit apa nih, 5 tahun sebelumnya kamu sakit apa. Nah, kalau di 5 tahun itu ternyata ada sakit atau kamu ada penyakit kamu yang kambuh, maka itu termasuk pre-existing condition dan itu masa tunggunya adalah 3 tahun. Ya, 3 tahun dulu. Adapun kondisi medis yang dimaksud adalah tertanggung sudah pernah. Jadi yang dimaksud dengan pre-existing condition itu adalah tertanggung atau nasabah itu sudah pernah menerima pengobatan atau sudah pernah dinasehati oleh dokter, perawat atau tes yang melakukan pemeriksaan. Ya, sudah tahu itu kondisinya. Atau nasabah sudah merasakan atau mengalami gejala-gejala baik yang sudah terdiagnosa ataupun belum. Dan tertanggung sudah merasakan atau mengalami gejala-gejala maupun walaupun belum dikonsultasikan ke praktisi medis, teman-teman. Didiagnosa, mendapatkan perawatan atau pengobatan. Jadi, intinya sebenarnya segala hal yang berhubungan dengan kondisi medis atau kondisi kesehatan yang sudah pernah dirasakan oleh nasabah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum mengambil polis itu diperhitungkan sebagai kondisi medis atau sebagai pre-existing condition. Ya, itu yang dimaksud dengan pre-existing condition. Jadi paling gampangnya adalah nasabah ditanyain 5 tahun terakhir atau ada nggak riwayat sakit 5 tahun terakhir. Ya, karena untuk riwayat penyakit itu harus masa tunggunya selama 3 tahun dulu. Nah, ketentuan pre-existing kita berlaku adalah 350 ya. Berlakunya adalah 5
53. Ya, 530. Nah, ini berlakunya. Berarti berlaku yang dimaksud dengan 530 adalah apa? 5 tahun terakhir. Yang dimaksud yang tergolong sebagai penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pre-existing condition adalah di 5 tahun pertama. Ini dia ngambil asuransi. Ya, ngambil asuransi. Lalu kita akan cek 5 tahun terakhir ke belakang. Itu ada sakit apa aja nih di sini? Nah, pre-existing condition ini ada sakit apa aja nih di sini? Kalau ternyata ada sakit sebelumnya, maka untuk penyakit-penyakit yang ada di 5 tahun ini baru bisa di-cover adalah setelah tahun ketiga. Karena di sini itu tidak bisa di-cover untuk penyakit-penyakit yang sebelumnya. Ya, jadi harus 3 tahun berturut-turut masa aktif polis. Baru pre-existing condition akan di-cover. Berarti berlakunya adalah 530. Untuk kondisi 5 tahun terakhir yang sudah ada, masa tunggunya 3 tahun dulu, baru setelah 3 tahun akan kita cover. Ya, masuk tahun keempat baru di cover. Tapi ingat, kalau ternyata ada tipes demam berdarah, itu di sini ya ada tipes demam berdarah itu termasuk pre-existing nggak? Bukan. Ya, seperti pertanyaan nomor 3 tadi. Pertanyaan nomor 3 tadi kan untuk penyakit-penyakit itu kan bukan termasuk pre-existing. Jadi itu bisa langsung tercover meskipun di tahun ini sudah pernah sakit tipes. Terus kambuh di sini, ya kita cover. Karena demam berdarah dan tipes itu bukan tergolong sebagai penyakit pre-existing condition. Nah, kita kasih contoh ilustrasi pre-existing condition. Klaim dilakukan di masa tunggu. Ya, ingat, klaim dilakukan di masa tunggu. Misalkan dia ngambil asuransinya di sini, ya, tanggal polis. Lalu ternyata dia rawat inap nih, rawat inap untuk penyakit X. Dia rawat inap di sini. Dia mulai rawat inap di sini. Di masa tunggu ini dia rawat inap penyakit X. Nah, penyakit X ini setelah dilakukan investigasi ternyata ada pre-existing condition. Pernah dialami atau pernah sakit di 5 tahun pertama sejak 5 tahun sebelum ngambil asuransi. Ya, ternyata di sini klaim ditolak karena belum melewati masa tunggu 3 tahun. Ya, belum masa tunggu 3 tahun di sini. Karena dia ternyata sudah ada. Masa tunggunya kan 3 tahun dulu. Nah, berarti klaimnya ditolak karena dia sakitnya di sini. Nah, kita cek ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua, klaim dilakukan setelah masa tunggu. Dia ngambil asuransinya di sini. Ya, asuransinya di sini. Dia punya pre-existing penyakit X. Ya, terus ternyata di tahun ini, berarti di atas tahun ketiga, dia klaim rawat inap penyakit X. Dia sudah ngelewatin masa tunggu 3 tahun dong. Nah, ini klaimnya dibayar. Ya, jadi kita harus hatinya di situ. Untuk segala penyakit yang di 5 tahun sebelum ngambil asuransi, itu pokoknya 3 tahun dulu masa tunggunya. Nah, sekarang kita coba di studi kasus. Ya, Bapak Harvey, laki-laki, usianya 51 tahun. Ya, dia ngambil asuransi di sini. Polisnya aktifnya ngambil asuransi di sini. Nah, dia 3 pertanyaan kesehatan menyatakan tidak dan pernah didiagnosa penyakit jantung. Ya, menyatakan tidak pernah didiagnosa penyakit jantung. Ya, akhirnya dia lolos dong ambil asuransi di sini. Ya, kita cek. Lalu ternyata di tahun ke-6, ya, di tahun ke-6 dia menderita penyakit jantung. Dia terkena penyakit jantung, serangan jantung di sini. Ya, klaim terhadap penyakit jantung di sini. Nah, setelah dilakukan investigasi, ya, ternyata dia pernah terdiagnosa penyakit jantung di tahun keempat sebelum ngambil asuransi. Berarti pre-existing condition dong, gitu loh. Ya kan? Berarti dia pre-existing condition dan dia pernah diderita dan dia sakit jantung. Otomatis klaimnya ditolak, ya, karena dia ternyata ada pre-existing. Loh, kan pre-existing udah masa tunggu di sini. Ya kan udah ngelewatin masa tunggu. Betul. Tapi karena dia tidak jujur menjawab pertanyaan ini. Kita kembali lagi ke pertanyaan nomor 1. Saat mau masuk tadi, dia harus lolos 3 pertanyaan. Ya, yang pertama, tidak boleh terdiagnosa penyakit jantung. Tapi ternyata
dia sudah ada diagnosa penyakit jantung dan dia bohong di sini, menyatakan tidak pernah didiagnosa. Otomatis klaimnya dia ditolak ya, dan polisnya dia ditutup atau dibatalkan. Studi kasus yang pertama. Jadi hati-hati di situ teman-teman. Lalu studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua, dia ngambil asuransinya di sini. Ya, dia ngambil asuransi di sini dan menyatakan tidak pernah terdiagnosa diabetes. Ya, tidak pernah menyatakan diagnosa diabetes. Lalu ternyata di tahun ke-6 dia klaim terkena diabetes. Ya, dinyatakan ternyata sakitnya itu sakit diabetes. Lalu ada investigasi dong, ya. Investigasi dari pihak asuransi. Bener nggak sebelumnya dia nggak pernah sakit diabetes? Ternyata ditemukan di tahun ke-7 sebelum ngambil asuransi, dia gula darahnya tinggi. Ya, otomatis klaimnya ditolak dan polisnya dibatalkan. Loh, kan itu bukan pre-existing. Pre-existingnya udah ngelewat nih. Pre-existingnya kan di sini. Betul, memang dia bukan pre-existing. Ya, tapi dia tidak jujur menjawab pertanyaan nomor 1 waktu ngambil asuransi. Kan nggak boleh ada penyakit gula di situ. Nah, ternyata dia ada gula di sini dan ketahuan. Otomatis ditolak dong klaimnya. Plus polisnya dia dibatalkan atau di close di situ. Ya, yang teman-teman masih belum mudeng di sini nanti bisa share di grup, bisa tanyakan di grup. Sekarang kita studi kasus yang ketiga. Ya, studi kasus yang ketiga adalah dia ngambil asuransinya di sini. Ngambil asuransi di sini, tanggal boleh efektif, dan dia 3 pertanyaan kesehatan menyatakan dalam 1 tahun terakhir pernah dirawat di atas 5 hari karena TBC. Ya, dia 5 hari, dalam 1 tahun terakhir di sini dia pernah dirawat TBC nih di sini. Ya, dirawat karena asma dan TBC. Lalu di tahun ke-6 setelah ngambil asuransi dia kena asma. Ya kan? Dia menyatakan kena 5 hari karena TBC. Terus dia ada asma di sini. Di tahun pertama, sebelum ngambil asuransi dia kena asma. Di tahun ke-6 setelah ngambil asuransi dia sakit rawat inap karena asma. Klaimnya dibayar nggak? Dibayar. Kenapa klaimnya dibayar? Karena apa? Meskipun dia ada asma di sini, tapi dia sudah melewati masa tunggu dan asma lolos pertanyaan nomor 1, 2, 3. Tidak ada pertanyaan tentang asma. Otomatis boleh ngambil asuransinya dan klaimnya dibayarkan. TBC menjadi pre-existing condition dan harus melewati masa tunggu 3 tahun agar klaim dapat dibayarkan. Nih. Ya. Jadi kuncinya adalah lolos dulu 3 pertanyaan. Kalau sudah lolos 3 pertanyaan, penyakit apa yang di luar 3 pertanyaan itu yang pernah diderita? Itu masa tunggunya adalah 3 tahun. Kita masuk ke studi kasus yang keempat. Ya, studi kasus yang keempat adalah dia ngambil asuransinya di sini. Ya, ngambil asuransi di sini, spread. Nah, lalu ternyata di tahun pertama dia klaim terhadap penyakit darah tinggi. Ya, penyakit darah tinggi. Otomatis dan dia tidak ada pre-existing nih di sini, nggak ada pre-existing. Otomatis gimana kalau dia kena darah tinggi di masa sebelum 1 tahun? Ya, berarti klaimnya tidak dibayarkan. Kenapa? Karena darah tinggi adalah penyakit khusus yang memiliki masa tunggu 12 bulan. Ya, harus 1 tahun dulu. Otomatis dia masa tunggu khusus. Karena dia belum ada 1 tahun, otomatis dia belum dibayar. Karena dia termasuk sebagai masa tunggu khusus dulu. Setelah nanti 1 tahun, kalau ternyata darah tingginya kambuh, baru bisa di cover. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana jika preminya tidak dibayar? Bagaimana kasusnya kalau preminya itu tidak dibayar? Ya ada 4 nih. Yang pertama adalah premi dibayar sesuai tanggal jatuh tempo. Ya, premi dibayar sesuai dengan jatuh tempo. Yang kedua, nasabah diberi keleluasaan. Kalau misalkan belum bayar polis, nasabah masih diberikan keleluasaan hingga 30 hari sejak jatuh tempo itu masih boleh dibayarkan.
Dan 30 hari itu meskipun dia belum bayar, dia sakit masih bisa di cover dengan catatan dia harus bayar preminya. Ya. Yang ketiga adalah tidak ada manfaat yang diberikan apabila klaim terjadi dalam masa leluasa 30 hari setelah jatuh tempo, kecuali jika dilakukan pembayaran premi. Ya, jadi bisa di cover kalau dia bayar premi di masa jatuh tempo. Tapi kalau dia nggak bayar premi nggak bisa di cover. Nah, yang keempat adalah nasabah dapat memulihkan polis yang telah berakhir maksimal 60 hari setelah polis berakhir. Jadi, setelah tanggal jatuh tempo diberikan masa tenggang 30 hari untuk bayar premi. Kalau 30 hari itu dia tidak bayar, jadi di sini ya, jatuh tempo di sini otomatis dikasih masa tenggang waktu 30 hari. 30 hari. Ya, 30 hari di situ. Setelah 30 hari ini berarti akan polis lapse. Di sini polis lapse. Nah, polis lapse ini kalau sampai ada sakit tidak di cover. Ya, tidak bisa di cover. Nah, selama polis lapse ini masih boleh dipulihkan. Maksimalnya adalah 60 hari. Masih boleh dipulihkan. Setelah 60 hari di sini sudah tidak bisa dipulihkan lagi, teman-teman. Jadi masa tenggangnya 30 hari dan masa pemulihannya adalah 60 hari sejak jatuh tempo masa tenggang. Jadi ada 90 hari sejak jatuh tempo. Nah, setelah 60 hari di sini ternyata dia masih belum bayar premi, otomatis polisnya akan di close atau ditutup dan itu tidak bisa dipulihkan kembali, teman-teman. Ya, itu tadi ketentuan-ketentuan kalau kita bicara masa tunggu dan ketentuan dari produk MOC. Ya. Jadi setelah video ini nanti teman-teman bisa langsung jump ke video berikutnya untuk bisa menyelesaikan materi yang selanjutnya. Nanti akan dibahas juga masalah klaim dan lain sebagainya, akan dibahas di video selanjutnya, teman-teman. Jadi pastikan langsung lihat ke video yang berikutnya.